Bu, Bu, kenapa laki-laki itu gampang kena stroke? Coba cari, ada nggak perempuan yang kena stroke? Ada, tapi satu-satu stroke tuh banyak menimpa laki-laki. Kenapa, Bu? Bagian tersampah, saya katakan sampah, Bapak Ibu, dia tak lebih mulia daripada sampah. Bagian tersampah dari seorang anak laki-laki itu adalah dia lebih memilih membahagiakan perempuan yang baru dia kenal ketimbang membahagiakan perempuan yang telah melahirkannya, memperjuangkan nyawanya, yang telah menyusuinya, mencintainya sepanjang masa. Bu, anak laki-laki itu, Bu, saya perhatikan cenderung berubah setelah menikah. Betul, Bu? Ketika sang istri tercukupkan nafkah lahir batinnya, tercukupkan sandang pangan papannya, kebutuhannya, kecukupannya, semuanya dilaksanakan oleh suaminya, dikarenakan hasad seorang istri kepada ibu kandung suaminya, dia hasut, yang menjadikan apa? Suami dan ibu kandungnya bertengkar, dan suaminya durhaka kepada ibu kandungnya. Sepakat para fuqaha jamaah, sungguhnya sebelah kaki si istri tersebut dipastikan berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tolonglah mak rindu sama kamu nak, tolong pulang nak. Nantilah mak lebay, durhaka. Ayuhal jamaah, pada maghrib hari ini kita akan membahas kajian yang sempat terputus dikarenakan waktu kita yang cukup terbatas pada bulan yang lalu, tentang 400 pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umat akhir zaman. Dan kita masuk pada pesan yang pertama. Dalam khutbah panjangnya Nabi Alaihi Salatu Wasallam menyampaikan bahwasanya tidak akan datang suatu masa, tidak akan datang suatu zaman yang mana kalian akan melihat banyaknya anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan hal ini berkaitan dengan hadits yang kedua yang kita temukan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dari sahabat Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn Khattab, semoga Allah Ta'ala meridainya. Sampai pada ketika Jibril alaihi salam yang ketika itu menyamar menjadi seorang manusia, yang mana Jibril ketika itu jamaah berpenampilan sebagaimana apa yang terdapat pada nasul hadith atau teks hadith, syadidu bayadith thiyabi, syadidu sawadis sya'ri, la yura alaihi atharus safar, wa la ya'rifuhu minna ahad, hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jibril itu datang dengan penampilan sebagai manusia, yang hitam rambutnya, yang putih jubahnya, yang tidak ada bekas tanda-tanda dari sebuah perjalanan yang jauh. Dan tidak ada satupun di antara kami yang mengenalinya. Dia tampan sekali. Dan sampai pada kesimpulan, ketika itu Jibril bertanya ke Nabi alaihi salatu wassalam, tunjukkan kepadaku apa itu kiamat. Maka Nabi katakan, yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Yang ditanya tak lebih tahu daripada yang bertanya. Maka Jibril ketika itu jamaah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kalau begitu tunjukkan kepadaku ciri-cirinya, tanda-tandanya. Sampai Nabi mengatakan, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alah ri'a asya'i yataqawaluna fil bunyan. Intinya sampai pada kesimpulan, budak melahirkan majikannya, budak melahirkan tuannya. Para ulama sepakat makna daripada budak melahirkan tuannya, budak melahirkan majikannya itu adalah anak-anak durhaka. Jamaah kaum muslimin, kita kemarin telah membahas tentang sebuah hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bahwasanya anak laki-laki itu adalah milik ibunya, selama-lamanya adalah milik ibunya. Haram bagi seorang istri yang merusak hubungan antara suami dengan ibu kandung suami.
Haram hukumnya jamaah. Ketika seorang istri merusak hubungan antara suami dengan ibu kandung suami, maka si istri tersebut diancam masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketika sang istri tercukupkan nafkah lahir batinnya, tercukupkan sandang pangan papannya, kebutuhannya, kecukupannya semuanya dilaksanakan oleh suaminya, dikarenakan hasad seorang istri kepada ibu kandung suaminya, dia hasut yang menjadikan apa? Suami dan ibu kandungnya bertengkar dan suaminya durhaka kepada ibu kandungnya. Sepakat para fuqaha jamaah, sungguhnya sebelah kaki si istri tersebut dipastikan berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala kalau mereka tak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bapak-bapak jamaah yang aku cintai karena Allah, engkau adalah milik ibumu. Engkau adalah milik ibumu. Tolong camkan itu, Pak. Tolong camkan itu, Pak. Engkau adalah milik ibumu. Kenapa? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memerintahkan seperti itu. Karena Nabi alaihi salatu wasallam yang mengatakan seperti itu. Kalau kita membuka dalil-dalil yang terdapat pada Al-Quran ataupun hadis, kita akan menemukan banyak dalil Bapak Ibu yang menjelaskan bahwasanya anak laki-laki itu adalah sosok yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap ibunya atau orang tuanya. Mari sama-sama Bapak Ibu kita buka surat Al-Isra juz 15 ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qaulan karima. Dan Allah telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sesekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Perintah ini jamaah, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ini mengarah kepada anak laki-laki. Jadi anak laki-laki tanggung jawab pertamanya yang perlu disadarinya adalah mereka bertanggung jawab merawat orang tua ketika orang tuanya sudah berumur atau berusia lanjut. Merujuk kepada dalil Al-Quran Al-Isra juz 15 ayat ke-23. Nah intinya jamaah, kita yang punya orang tua yang telah berusia lanjut ataupun tua, kewajiban engkau adalah merawat, memelihara mereka. Sampai di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan warning, Pak. Warning apa itu? Jangan kau bentak dia, jangan kau hardik dia, jangan kau hardik dia, jangan kau bentak dia. Sampai di sini Allah Ta'ala memberikan contoh kepada kita, wahai anak laki-laki, wala taqul lahuma uff. Uff itu menolak secara halus saja Bapak Ibu itu dilarang, tidak boleh, apalagi membentaknya. Nah tolonglah mak, nak, kau sibuk betul sama istrimu, nak. Tolonglah mak, nak, mak rindu sama kamu, nak. Tolong pulang, nak. Nantilah mak lebay, durhaka. Nantilah mak banyak kali cerita, durhaka. Bahkan Bapak Ibu, kemarin kita telah menyampaikan sebuah fatwa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam fatwa Nurun 'ala Darab, termasuk mendekati pintu kedurhakaan ketika anak menjadikan orang tuanya meminta-minta kepada dirinya. Menjadikan orang tuanya meminta-minta kepada dirinya. Bu, anak laki-laki itu Bu, saya perhatikan cenderung berubah setelah menikah. Betul Bu? Kalau nggak ditanya, nggak bertanya. Kalau nggak ditelepon, nggak menelpon. Kalau nggak diminta, nggak dikasih. Iya Bu,
Sampaikan ke anak laki-laki kita, Bu, pesankan kepada mereka, wahai anakku sayang, engkau milikku, cintamu cintaku, ragamu ragaku, hatimu hatiku, darahmu darahku, otakmu otakku, kolbumu kolbuku. Engkau adalah belahan jiwaku, wahai anakku sayang. Jangan sampai gara-gara perempuan yang baru engkau kenal, engkau melupakan cintamu kepadaku. Ingatlah, engkau menumpang di rahimku selama 9 bulan. Aku menyusuimu dalam keadaan sakit dan lelah. Aku mencebok kotoranmu. Aku membasuh engkau. Aku memandikan engkau. Aku mencintaimu sepanjang masa. Wahai anak laki-lakiku sayang, sungguhnya doaku tak pernah putus kepada engkau. Sampaikan kepada anak laki-laki kita seperti itu. Karena banyak, Pak, saya mendapatkan aduan, banyaknya anak laki-laki itu, Pak, berubah setelah menikah. Jadi Bapak Ibu, saya tidak mau berbasa-basi dalam bahasa, Pak. Tolong rekam Mas Didik. Dan ini jadikan cuplikan supaya didengar oleh semua anak laki-laki di atas permukaan bumi ini. Bagian tersampah, saya katakan sampah, Bapak Ibu, dia tak lebih mulia daripada sampah. Bagian tersampah dari seorang anak laki-laki itu adalah dia lebih memilih membahagiakan perempuan yang baru dia kenal ketimbang membahagiakan perempuan yang telah melahirkannya, memperjuangkan nyawanya, yang telah menyusuinya, mencintainya sepanjang masa. Paham tuh, Pak? Paham tuh, Pak? Paham tuh, Bu? Sampaikan ke anak laki-laki kita seperti itu, Bu. Ya, jadi oleh karenanya tanggung jawab anak laki-laki itu tidak pernah terputus sampai orang tuanya meninggal dunia. Merujuk kepada dalil Al-Quran yang terdapat di dalam surat Al-Isra juz 15 ayat ke-23. Jadi tanggung jawab anak laki-laki kepada orang tuanya, terlebih lagi yang berusia lanjut, terlebih lagi yang berusia yang sifatnya telah tua, renta dan segala macamnya, maka tanggung jawab itu berada pada kuasa penuh anak laki-laki, bukan pada anak perempuan. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anak laki-laki menanggung nafkah orang tuanya ketika orang tuanya sudah berusia lanjut. Ini juga masuk kepada penjelasan apa yang dikatakan oleh Al-Quran yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 215. Mari sama-sama kita baca, Bapak Ibu, karena agama itu dalil dibangun di atas dalil. Dalil kedua adalah yang menunjukkan bahwasanya tadi yang pertama, laki-laki akan bertanggung jawab merawat orang tua ketika orang tuanya sudah berumur. Nah, sekarang adalah laki-laki bertanggung jawab menanggung nafkah orang tuanya ketika orang tuanya sudah berusia lanjut. Kita buka Al-Baqarah ayat 215 jamaah. Di sini dijelaskan bagaimana kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Ta'ala perintahkan, Allah jelaskan sejelas-jelasnya kepada kita, wahai anak laki-laki, supaya engkau jangan sampai melupakan tanggung jawabmu yang sungguh sangat besar kepada kedua orang tuamu, baik dalam hal pemeliharaannya, tanggung jawab badannya, tanggung jawab nafkahnya, lahir batinnya. Pada poin pertama, pemeliharaan badannya. Ketika sakit, orang tuamu berada di bawah tanggung jawabmu. Ketika dia berkekurangan, orang tuamu berada di bawah tanggung jawabmu. Di bawah tanggung jawabmu, yang tanggung jawab itu jamaah adalah tanggung jawab nafkah, harta, lahir dan batin. Kita baca firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Yang artinya adalah mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak kaum kerabat. Ibu bapak terlebih dahulu, Bapak Ibu. Ibu bapak terlebih dahulu, Bapak Ibu. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Berbicara infak, berbicara sedekah,
infak dan sedekah tuh Bapak Ibu yang paling afdal, yang paling utama kita berikan kepada karib kerabat. Bukan kepada orang lain jamaah. Sepupu kita tak sekolah, keponakan kita putus sekolah, orang lain kita perhatikan, sepupu kita tak kita sekolahkan, tak kita bayarkan SPP-nya. Ini merupakan suatu bentuk hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalam sebuah hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Bapak Ibu bersedekah dengan orang lain dapat satu pahala. Tapi ketika Bapak Ibu bersedekah kepada karib kerabat, maka mendapatkan dua pahala. Satu pahala menyambung tali silaturahmi, satu lagi pahala bersedekah tersebut. Jadi oleh karena itu jamaah kaum muslimin, ketika kau berbicara apa yang engkau infakkan, apa yang telah engkau nafkahkan, apa yang telah engkau berikan, apa yang telah engkau persembahkan, yang paling pertama yang harus kau ingat wahai anak laki-laki adalah ketika kau berbicara nafkah, kau berbicara tentang orang tuamu. Ketika kau berbicara nafkah, kau berbicara tentang orang tuamu. Tidak ada pembicaraan yang berkaitan tentang nafkah, melainkan itu mengarah kepada hak kewajiban engkau untuk membahagiakan kedua orang tua. Paham jamaah? Nah setelah itu apa? Falil walidain. Setelah orang tua kita bahagiakan, wal akrabin, karib kerabat. Nah setelah karib kerabat baru kita berpikir tentang anak yatim, orang-orang miskin, dan mereka-mereka ibnu sabil atau sedang dalam perjalanan yang berat. Jadi jamaah kaum muslimin, dalil kedua ini menunjukkan bahwasanya anak laki-laki itu bertanggung jawab penuh atas kebahagiaan, atas kecukupan, atas nafkah orang tuanya. Terlebih lagi orang tua itu berusia lanjut dan tua. Yang ketiga jamaah, laki-laki akan menjadi qawwam, pelindung, bukan hanya untuk istrinya, adiknya, dan kakaknya. Intinya untuk saudari perempuannya, laki-laki bertanggung jawab penuh dalam hal apa? Dalam hal pemeliharaan, penjagaan, perlindungan. Makanya jamaah saya mendengar ada beberapa berita seorang abang kalau nggak salah saya Bapak Ibu, saya mendengar berita ini di Indosiar. Kejadiannya di Sumatera Selatan Pak. Kalau nggak salah kejadiannya di bulan Juni kemarin. Saya tengok di situ Pak, seorang abang kandung itu menikam iparnya. Suami adik kandungnya. Kejadiannya di Palembang Bapak Ibu. Menikam iparnya dan ipar itu tewas bersimbah darah karena sang adiknya itu Bapak Ibu ya, alias adik kandungnya yang dinikahi oleh laki-laki ini, adik kandung itu senantiasa mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga. Ngadu ke abangnya, awal-awal dia sembunyikan. Ya, 2-3 dia sembunyikan. Lama kelamaan si abang mencium. Ternyata adikku azab kena pukul, azab kena tonjok, azab kena, pokoknya dipukul, dianiaya, dilakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada adiknya. Sampai berita kepadanya, Pak tak tahan dia, tak bisa dia menahan emosi, dicarinya iparnya, suami adiknya ditikamnya Pak, sampai suami adiknya itu tewas dan dia masuk penjara. Saya angkat topi Pak untuk abang seperti ini Pak. Saya angkat topi, bukan berarti saya menyetujui sebuah tindakan kriminal. Saya mendengar ada sebuah berita Bapak Ibu yang ada di televisi. Yang mana seorang anak waktu kecil, anak laki-laki waktu kecil, yang mana anak laki-laki itu jamaah, dia menyaksikan langsung ibunya diperkosa oleh tetangganya. Dan itu bukan sekali, berkali-kali. Dan dia hidup tanpa ayah. Waktu-waktu SD Pak, dilihatnya tetangga itu datang ke rumah memperkosa ibunya. Dan itu bukan sekali, memperkosa sambil menyiksa jamaah. Lalu anak itu
merekam semua penyiksaan kejadian itu. Direkamnya Pak, sampai ketika dia berusia 18 tahun si pemerkosa dia cari, dia bunuh Pak. Itu asbab dikarenakan hukum Islam tak ditegakkan. Akhirnya Pak, lahir sebuah dendam jamaah. Jadi oleh karena itu jamaah kaum muslimin, anak laki-laki itu tanggung jawabnya besar. Dia itu qawwam, pemimpin, bukan hanya untuk istrinya, tapi juga untuk adik kandungnya, kakak kandungnya, saudari-saudari perempuannya. Makanya jamaah, kalau kita perhatikan jamaah kaum muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat, anak laki-laki itu Pak, dalam pembagian harta warisan, kenapa mereka itu mendapatkan bagian yang paling banyak? Kenapa Pak? Nah, kenapa Pak? Nah, ini untuk yang mengatakan tak adil Ustaz, tak adil Ustaz, tak adil Ustaz. Masa iya anak laki-laki yang paling banyak? Sekarang kami buka Bu. Sekarang kami buka Bu. Ya, nggak gampang menjadi seorang laki-laki Bu. Betul Pak? Dukunglah saya Pak. Bu, Bu, kenapa laki-laki itu gampang kena stroke? Nah, coba cari, ada nggak perempuan yang kena stroke? Ada, tapi satu-satu stroke tuh banyak menimpa laki-laki. Kenapa Bu? Banyak pikiran. Kenapa? Tanggung jawab mereka tuh besar Bu. Bukan hanya istri, ibunya, adiknya, kakaknya. Kalau seandainya adik ataupun kakaknya belum menikah atau menjanda Pak, dapat dipahami Pak? Oleh karenanya kenapa Islam memberikan bagian terbanyak untuk anak laki-laki? Anak laki-laki itu tulang punggung Bu. Tulang punggung, bukan tulang rusuk. Jadi kalau ada laki-laki Pak gayanya seperti tulang rusuk, kalau bahasa Mas Didik Pak, ndak ba'a di dongkak itu Pak. Banyak saya tengok tuh Pak di MP itu Pak. Laki-laki bertulang lunak namanya Pak. Ya, banyak tuh Bapak Ibu laki-laki bertulang lunak. Laki-laki itu tegas, laki-laki itu tegas, tidak boleh mencela-mencela. Laki-laki punya prinsip, laki-laki itu punya prinsip. Kalau bisa laki-laki itu hitam Pak, nggak boleh putih. Laki-laki itu hitam, nggak boleh putih. Paham maksudnya Pak? Kalau bisa laki-laki itu hitam Pak, nggak boleh putih. Ngerti Pak? Masa laki-laki pakai skincare Pak? La ilaha illallah. Laki-laki pakai masker, la haula wala quwata illa billah. Laki-laki itu harus hitam Pak. Laki-laki itu lambang kekuatan, lambang ketangguhan, lambang kehebatan, lambang keperkasaan. Hitam itu melambangkan ketangkasan, ketangguhan. Jadi banyak sekarang Pak laki-laki pakai skincare, pakai bedak, macam-macam Pak. Nah, jadi oleh karena itu ya perlu kita perhatikan bahwasanya kenapa anak laki-laki mendapatkan bagian terbesar dalam pembagian harta warisan, dikarenakan anak laki-laki itu tanggung jawabnya besar Bapak Ibu. Baik, saya pernah waktu itu membagi pembagian harta warisan Bapak Ibu. Waktu itu kalau saya nggak salah yang dibagi itu 11 bersaudara. 11 bersaudara. Ayah mereka itu punya istri 2. Jadi anak-anak istri pertama, anak-anak istri kedua. Jadi Bapak Ibu waktu itu anak istri pertama itu brimob. Anak istri kedua itu pashas. Nah, ribut Pak. Mereka merasa, oh bagian ibu kami harus lebih besar. Bagian ibu kami harus lebih besar. Yang satu membanggakan dirinya, yang satu membanggakan dirinya. Ya, jadi oleh karenanya saya tepuk meja Mas Didik, Pak. Di sini saya yang boleh berbicara. Saya yang boleh berbicara. Setelah kami buat tabel skema pembagian jamaah,
ada beberapa anak laki-laki yang mendapatkan pembagian harta warisan yang cukup besar. Sementara anak laki-laki itu adalah yang paling kaya di antara saudara-saudaranya. Dia punya usaha, dia punya sawit, dia punya berbagai macam peluang-peluang uang masuk dan segala macamnya. Sementara adik-adik perempuannya, kakak-kakak perempuannya itu adalah pegawai swasta rendahan yang gajinya di bawah UMR. Yang gajinya bahkan di bawah UMK, Pak, upah minimum kerja. Apa kata si anak perempuan? Apa kata si adik perempuan? Apa kata si kakak perempuan? Oh, Ustadz nggak bisa, Ustadz. Anak laki-laki yang kaya semakin kaya, yang kami miskin semakin miskin. Dengarkan saya. Saya bagi Bapak Ibu, saya bagi jamaah. Setelah dibagi, yang dibagi itu ketika itu Mas Didik totalnya sekitar 7,7 miliar. Setelah dibagi, protes, diam, saya bilang. Diam, ini hukum Allah. Kita berbicara hukum Allah. Nah, setelah dibagi, saya katakan kepada anak laki-laki, wahai anak laki-laki, abang-abang, kalian telah mendapatkan bagian kalian. Kalian tak iba dengan adik kalian, tak iba dengan kakak kalian. Kalian punya tanggung jawab untuk membahagiakan adik dan kakak kalian. Kalian kan dah kaya, kalian kan dah berpunya. Apakah kalian tak iba? Apakah kalian tak kasihan? Setidaknya tolonglah kasih. Kalau enggak atas nama hadiah, atas nama sedekah. Tergugah hati si abang, dek, ambillah setengah dek daripada pembagian abang. Selesai masalah. Paham maksudnya, Pak? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hukum Allah itu menghadirkan ketenangan. Hukum Allah itu adil, Pak. Jangan kita katakan Allah tak adil. Memberikan bagian anak laki-laki lebih besar itu menunjukkan bahwasanya Islam itu agama yang adil. Dikarenakan Islam tahu dan paham bahwasanya anak laki-laki itu memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam hal membahagiakan ibunya, istrinya, adiknya, kakaknya. Ketika adik atau kakaknya tidak menikah atau belum menikah atau menjanda, atau anak perempuannya. Banyak tanggung jawabnya Bapak Ibu. Makanya kenapa laki-laki kebanyakan mereka terkena stroke ketika usia muda, dikarenakan otak mereka dipaksa untuk berpikir keras. Bagaimana nggak stroke, Pak? Malam begadang, tidur kurang, kopi habis 5 gelas. Yang dipikirkan bedah istri, yang dipikirkan SPP anak, yang dipikirkan bagaimana adiknya yang janda itu bisa makan, ibunya yang lansia bisa makan, dipikirkan semuanya Pak dalam satu pemikiran. Tentu pecah pembuluh darah itu Pak. Nah, jadi oleh karena itu Bu ya, tolong kasihani kami. Tolong kasihani kami. Jangan tuntut yang banyak tuntutan kepada kami. Jangan, Bu. Kalau bisa secukupnya, sewajarnya. Bang, tengoklah Bang, tetangga kita punya Pajero Bang. Masa kita nggak mampu beli Pajero Bang? Abang karyawan PT PHR Bang. Masa nggak mampu Bang? Nggak ada uang untuk beli cash dek. Kan kalau nggak cash pun bisa kredit Bang. Riba dek. Riba-riba. Semua orang riba-riba juganya Bang. Begini Pak, istri bisa menjadi pengaruh suaminya, sehingga ya suaminya terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan. Jadi ibu-ibu, jadilah istri yang qanaah, cukup dengan apa yang diberikan oleh suami. Jadi tanggung jawab anak laki-laki itu bukan hanya untuk ibu dan ayahnya. Tanggung jawab itu bukan hanya untuk ibu dan ayahnya yang berusia lanjut, yang berusia tua. Tapi tanggung jawab itu juga berlaku untuk istri, anak perempuannya, adik ataupun kakak kandungnya. Nah, dalilnya adalah buka Quran surat An-Nisa ayat 34. Ini Bapak Ibu, saya sengaja Bapak Ibu, saya ketika berbicara agama Pak berbicara dalil. Karena agama itu adalah dalil. Kita nggak boleh sembarangan berbicara agama Pak. Kalau kita berbicara agama sembarangan, maka akan lahir kesesatan. Jadi kita buka An-Nisa ayat 34. Di sini Allah Ta'ala menjelaskan tentang bagaimana posisi laki-laki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa.
bima faddalallah ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Yang artinya adalah kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebahagian yang lain yaitu wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu jamaah kaum muslimin wal muslimat, ini menunjukkan bahwasanya laki-laki itu pemimpin untuk segala-galanya. Ibunya, adik perempuannya, kakak perempuannya, sampai dengan istrinya atau anak perempuannya. Dan jamaah kaum muslimin, yang berikutnya adalah kalau kita melihat tanggung jawab laki-laki, yang berikutnya adalah tanggung jawab kebahagiaan untuk istri dan anak perempuannya. Nah, yang harus dia pikirkan. Jadi Pak, di antara sekian banyak tanggung jawab yang dimiliki oleh anak laki-laki, maka oleh karenanya kita sebagai anak laki-laki harusnya mengukur diri, sadar diri bahwasanya setelah menikah yang harus kita pikirkan itu sangat banyak sekali. Jangan menjadi anak yang durhaka. Jangan menjadi anak yang durhaka. Jadi pesan Nabi alaihi salatu wasallam untuk laki-laki akhir zaman adalah berbaktilah kepada kedua orang tuamu, karena redha Allah terdapat pada redha mereka, murka Allah terdapat pada murka mereka. Dan ketika engkau durhaka kepada orang tuamu, maka engkau diancam dengan azab neraka yang sangat pedih sekali.